Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Ini saya akan unboxing lagi ya. Ini jadi charger sama kabel sakti yang ada LED-nya. Ada apa namanya? Petunjuknya lah istilahnya seperti itu ya. Punya LDZM ya. Ini LDZM. Nah, sebenarnya sudah ada ya waktu kemarin saya apa namanya? eh review LDZM yang charger multi protokol juga, cuman warnanya abu-abu. Nah, kalau yang ini, wah ini yang bikin saya jadi penasaran itu karena warnanya oranye. Oranye itu kayak iPhone 17. Wah, belum punya iPhone 17 tapi chargernya kayak iPhone 17. Kayak lo ya, warnanya tok lo ya, bukan bukan apa namanya? Bukan untuk iPhone 17 lah kalau saya rasa sih ya, karena iPhone 17 itu ya, jadi teman-teman ada yang bertanya itu mengenai charger untuk iPhone 17 itu berbeda ya dia. Nah ini dia, kita fokus ke sini dulu ya. Nah ini dia. Ini ini kita simpan dulu. Nah ini ya, dapat kabel nih kan, jadi seperti ini ya. Ini kita keluarin semua ya, kita keluarin, kita kelihatan ya. Terus ini kabel apa nih, kabel sakti. Nah ini loh yang tak maksud ini ya, tapi warnanya oranye. Nah, kita coba ya, kita lihat. Wah ini loh ya, ya, ya kan. Wush. Wow, oranye seperti ini ya kan, ya, ya toh. Nah, lucu ya, lucu aja, hanya lucu sih kalau saya lihat ya. Tapi spesifikasinya tetap sama sama yang sebelumnya yang pernah sudah saya review ya, sama, cuman warnanya aja yang berbeda. Ini LDZM ya, dia memiliki dua port, satu C satu A ya, dan ini multi ya, multi protokol. Wah ini uh, bahannya lebih bagus ya kayak ini daripada yang sebelumnya ya. Kita coba dulu ya, kita coba dulu seperti apa ya. Kita coba dulu lah, mana nih. Nah ini kita tes dulu aja, kita tes. Kelihatan, kelihatan ya, kita tes munculnya seperti apa ini. Kita tes. Ya, Apple seperti biasa tidak oke, cuman ininya 66 watt. Nah, Superfook-nya langsung muncul ya, kelihatan ya. Kelihatan enggak? Ah ya, warnanya hijau ya. Warnanya hijau ini. Uh, dan dia di sini PD-nya tertulis 100 watt. Ya, bawa sendiri tuh 100 watt. Wah, ini 100 watt dan di sini dia Superfook-nya berjalan. Sekarang kita coba untuk USB-A-nya ya. USB-A-nya seperti apa? Ya kan? Ini harus kita coba juga. Bentar. Kabelnya ini ya. Seperti biasa, kita cobakan dulu untuk USB-A-nya ya. Apa yang terjadi? Apakah seperti ini atau 120 watt? Kalau kita ngeceknya lewat situ ya. Kita kalau cek lewat sini seperti apa gitu ya. Ya kan? Kita tes dulu. Lah, malah di sini Apple-nya mau ya. Lo, hijau semua ya. Apple-nya mau malahan. Malah Superfook-nya enggak mau. Ya kan? Nah, Superfook-nya enggak mau. Ya enggak? Enggak mau dia Superfook-nya di sini. Sekarang kita coba pakai ini.
Jangan pakai ini, kita coba pakai power Z ya. Kalau pakai power Z itu hasilnya seperti apa, ya kan? Kita gunakan kabel yang 250 ya, 250, 240 ya. Kita coba dulu. Nanti biasa kita tes dulu. Ini kita singkirin dulu ya, biar nggak terlalu ribet, ya kan? Ini dia. Kita tes sekarang. Wah, sekarang tinggal nempel semua ya. Lucu ya, tinggal nempel semua kan. Nah, mantap ya. Jadi nggak perlu apa namanya sibuk colok-colok gitu kan. Kalau ini kan udah langsung klek 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 gitu. Kita lihat ya. Aduh, belum connecting. Bentar. Belum connecting. Ini nanti kita tes ya, ini coba kita tes. Nah, coba seperti apa. Kita lihat dulu apa hasilnya. Kelihatannya. Oh, sama ya, PD 3.0 45 watt, PPS-nya di sini juga sama ya. Persis. Ya, persis dia. Persis sama yang sebelumnya ya. Persis kayaknya. Nanti saya pembanding sendiri. Ini hanya sekedar unboxing dulu ya. Pengecekannya nanti ya. Pengecekannya nanti. Nah, ini PPS-nya ini. Ya. Ya kan? PPS-nya di 5 ampere. 5 ampere, oke. Oke, sekarang kita coba untuk apa? Ngecas ya. Untuk ngecas seperti apa ya? Coba kita tes untuk ini dulu. Poco. Wah, langsung ya, mi turbonya langsung jalan. Jegler gitu ya. Ya enggak? Mantap. Gas terus ya. Sini. Sekarang saya tunjukkan ini ya. Jadi biar kelihatan ya. Nah, ya. Biar jelas. Kita coba ke ini ya. Mana? Vivo dulu ya. Vivo mana Vivo? Nah, ini. Vivo coba kita lihatkan. Kita perlihatkan di sini. Nah, ini dia ya. Koma desimalnya tetap muncul. Nanti ada yang bertanya, kok yang dibahas koma desimal? Koma desimal itu sudah termasuk sugesti ya. Jadi kalau kalau tidak muncul koma desimal kayaknya galau gitu ya. Padahal kalau saya sih pada intinya ya, kalau saya lo ya dari awal lebih suka ngeliat wattnya ya, ngeliat wattnya. Tapi karena banyak pertanyaan ya kan, lo itu koma desimalnya nggak muncul koma desimalnya. Nah, itulah yang jadi pertimbangan saya membahasnya terus. Karena kenapa? Karena itu merupakan sugesti ya. Jadi kalau serasa kalau koma desimalnya tidak muncul tuh kayak kurang lengkap lah, istilahnya seperti itu ya kan. Sekarang kita coba ke ini apa, Oppo. Siapa udah mau masuk. Oppo, coba kita lihat hasilnya. Langsung ya, Superfook ya. Nah, ini disebut koma desimal ya. Karena kenapa ya? Memang protokolnya seperti itu gitu loh ya. Protokolnya memang seperti itu. Kalau misalkan kita flash charge ya koma desimalnya muncul, itu pasangannya seperti itu. Flash charge-nya muncul, koma desimalnya muncul. Superfook-nya muncul, koma desimalnya juga muncul. Itu memang pasangannya gitu loh. Ya. Ya, ini seperti ini ya, masuk 30 watt ya. Udah oke. Sekarang kita beralih ke ini. Kita biar rada cepet gitu loh. Nggak tahu ini kabel ini. Nah, ini kita coba untuk ngecas ke sini dulu ya. Kita coba untuk ngecas ke sini, dia bisa masuk berapa watt ya. Kita bisa ngecas masuk berapa watt. Nah, ini dia.
Oh ya benar ya. Tadi PD ini kelihatan ya. PD 45 watt ya. Ini masuknya 43 watt ya. Benar ya. Sesuai ya berarti ya. Oke, sesuai. Berarti sesuai. Terus sekarang kita beralih ke yang ini. Ini sebenarnya juga sudah pernah, ya kan? Ini dia. Nah, cuman saya mengkondisikan lagi gitu loh, ya toh. Nah, mungkin mengkondisikan lagi. Ini eh, kabel apa namanya? Kabel termasuk juga kabel sakti, hanya saja dia ada monitornya seperti ini loh. Ada monitornya seperti ini ketika kita colokkan. Nah, kita gunakan itu misalkan ini ya, kita pakai ini ya. Ini sebentar, kita pakai yang satu gini. Nah, ini loh, kelihatan ya. Nah, ini dia. Ada daya petunjuknya. Nah, sekarang kita coba untuk ngecas. Ngecas ke Oppo. Ini ke Oppo coba. Kita cobakan ke Oppo ya seperti apa ya. Ke Oppo gimana berjalan ya, berjalan ya, berjalan bagus. Coba kita lihat ini mentok di berapa watt ini ya, ya kelihatan ya, nah ya kelihatan 37, 39, 42, 26. Nah dia akan lompat. Nah ternyata ya kenapa bisa seperti ini? Ini harus menggunakan, tidak boleh menggunakan kabel seperti ini. Harus kalau khusus untuk ke mana, ke sakti itu harus menggunakan pasangan kabelnya gitu ya, pasangan kabelnya. Ini contoh, nih saya pertunjukkan ya, contoh ya. Saya ambil yang LDZM, harus LDZM juga gitu loh, harus sama-sama LDZM. Ntar saya ambil, ntar itu baru bisa. Seperti ini ya kan. Nah ini harus kita gunakan bareng LDZM nya ini pasangannya. Nah ini baru bisa apa, berjalan tuh ya, kita tes ya. Nah ini kok malah ini turbonya nggak jalan. Superfook. Nah, sebentar ini belum bener nih. Bentar ya. Nah ada jalan kan, keluar kan. Nah ini baru berjalan gitu loh bro ya. Jadi harus pakai kabel ini. Nah jadi kalau kabel lain dia akan down gitu loh, akan down apa daya yang masuk pengecasannya. Kalau ini enggak, seperti ini enggak, ya kan, berjalan bagus, tidak ada downnya. Kalau tadi kita menggunakan, nah ini udah berjalan nih ya, seperti ini ya, udah berjalan nih, kelihatan ya. Nah ini sudah berjalan berarti gitu loh. Tapi kalau tadi eh, tidak bisa karena menggunakan kabel power delivery seperti ini, nggak mau dia gitu loh. Harus kabelnya harus produk yang sama gitu loh, LDZM sama gitu loh, harus sama. Jadi kalau kabel yang berbeda dia tidak mau, seperti itu ya. Jadi clear ya. Ini juga untuk ke apa, Vivo juga jalan bagus. Bentar kita tunjukin ke Vivo ya, Vivo. Nah poco dulu, poco. Bagus. Ya kan, 12, 13, 14 naik terus. Ini inputnya agak kotor ya, nanti dikomplain. Nanti dikomplain, ada yang komplain soalnya kalau agak kotor gitu ya.
Nah, ya. 25, 26, 27 naik terus ya. Sesuai udah. Terus habis itu kita kalau Vivo coba. Kalau Vivo ini tanpa kabel ini sepertinya bisa. Hmm. Nah, ini koma desimalnya muncul ya kan. Eh, ini sampai berapa ini? Sampai 27, 28, ini di atas 30 kalau ini. Nah, ya benar kan? Tuh. Oh, bisa di atas 40. Nah, benar kan? Di atas 40. Lah, tapi malah turun. Belum fix ini. Kalau belum jalurnya belum jalan tuh. Nah, kalau udah jalurnya seperti ini jalan berarti sudah oke. Ya, sudah oke. Walaupun ya masuknya standby stabilnya tuh di 17 watt. Berarti harus apa namanya? Harus kabelnya tidak pakai ini. Sepertinya. Aduh kacau ini. Ini agak kacau ini ya. Menggunakan produknya LDZM ini agak kacau ya. Didatangkan tapi agak kacau. kita, kita agak lucu. Ini coba kita pindah dulu ya. Kita pindah dulu ke 65 watt ini. Nah, ini dia. Karena mungkin tidak digunakan yang 65 watt loh ya. Kita coba lagi ya. Nah, ini dia. Kita tes apakah berjalan. Kalau saya rasa ini normal kalau ini. Menggunakan kabel ini ya. Power delivery ya. Nah, ini. Bagus ini. Wow iya, di sini ngambilnya 54 ya, 58 kelihatan ya. Kelihatan enggak? Nih, tak majuin ya. Nah, ini. Nah, 56 ya. 56. Hmm. Nah, ini baru bagus seperti itu. Ya kan? Tapi belum berjalan ya. Untuk indikatornya yang menunjukkan dia pengecasan itu belum berjalan. Harusnya kalau sudah fix seperti ini harusnya berjalan dulu. Gitu. Jadi yang satunya punya saya itu sudah diambil teman saya. Jadinya ini saya datangkan lagi untuk saya uh, buat lagi cerita gitu loh. Tapi nah ini dia udah jalan ya, udah berjalan nih. Nah, aduh, kok agak panas ya ini ya? Agak panas. Menurut saya agak panas. Beda sama yang satunya waktu kemarin itu malahan. Saya rasa malah beda, lebih panas ini. Ya. Oke, jadi hanya sekedar unboxing dan sedikit bercerita ya tentang apa charger ini. Sebenarnya kedua benda ini sudah pernah saya review sebelumnya. Sementara yang ini juga sudah ada yang ambil, sama yang ini juga diminta temen gitu ya. Makanya itu saya kondisikan lagi untuk saya coba-coba lagi. Karena sepengetahuan saya dikasih tahu kalau ini harus dikoneksikan ke kabel yang bermerek sama seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai unboxing kedua barang ini ya, charger LDZM dan kabel LDZM ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.